Selamat datang di Belajar Arsitektur. Di sebuah lingkungan sederhana bernama Las Chumberas di pinggiran La Laguna Tenerife, berdiri sebuah bangunan yang dari luar terlihat seperti 4 bongkahan batu vulkanik yang pecah dari dalam tanah. Tidak ada ornamen mewah, tidak ada fasad kaca futuristik, tidak ada permainan bentuk yang terlihat seperti gedung super mahal. Namun, justru bangunan inilah yang mengejutkan seluruh dunia arsitektur. Bangunan yang berhasil menyingkirkan ratusan proyek dari firma-firma terbesar di planet ini. Bangunan yang dinobatkan sebagai World Building of the Year 2025, penghargaan paling prestisius di industri arsitektur global. Namanya The Holy Redeemer Church and Community Center, sebuah gereja, tapi juga bukan hanya gereja. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah lingkungan kecil, masyarakat biasa, dan seorang arsitek yang keras kepala membangun sesuatu yang melampaui arsitektur itu sendiri. Las Chumberas bukanlah distrik kaya. Ini adalah kawasan urban sederhana, hasil perkembangan cepat era 60 sampai 70-an, sebagaimana banyak kota di Eropa. Permukiman padat, infrastruktur terbatas, manusia dari berbagai latar belakang ekonomi berkumpul dalam ruang yang awalnya tidak dirancang untuk menampung perkembangan sosial jangka panjang. Dan di tengah kondisi itu, muncul satu kebutuhan mendesak. Warga butuh ruang, bukan sekedar ruang ibadah, tetapi ruang bersama, ruang untuk belajar, berkomunitas, berlindung, berkegiatan, dan membangun identitas baru sebagai masyarakat. Dari sinilah gagasan pusat komunitas selalu berkembang menjadi gagasan gereja. Namun, seperti biasa, semua mimpi hancur saat orang bertanya, uangnya dari mana? Jawabannya, tidak ada, tidak cukup, mustahil. Tapi, disinilah kisahnya berubah. Fernando Menis, arsitek asal Tenerife, menerima tantangan ini bukan sebagai proyek desain, tapi sebagai proyek kemanusiaan. Dana untuk membangun gereja ini datang bukan dari pemerintah pusat, bukan dari gereja besar, dan bukan dari investor properti, melainkan dari warga lokal, toko-toko kecil, usaha keluarga, kegiatan paroki, dan donasi-donasi kecil yang datang tidak terprediksi. Hari ini ada uang, maka bangun. Bulan depan tidak ada, maka berhenti. 3 bulan kemudian ada lagi, maka bisa lanjut. Inilah mengapa gereja ini dianggap organik. Ia tumbuh sesuai irama ekonomi masyarakatnya, bukan sesuai ambisi spektakuler institusi besar. Untuk arsitek, ini sebuah mimpi buruk. Untuk Menis, ini kesempatan menciptakan arsitektur yang benar-benar jujur kepada masyarakatnya. Canary Islands adalah bentukan geologi vulkanik. Pulau-pulau ini lahir dari lava, batu hitam, dan tekanan bumi yang ekstrim. Menis mengambil esensi ini. Ia tidak membuat gereja dengan bentuk tradisional. Ia membuat 4 masa beton raksasa yang tampak seperti batu vulkanik yang merekah. Setiap masa memiliki karakter berbeda, seperti formasi geologi yang terbentuk secara alami. Yang luar biasa adalah bahan utamanya, beton yang dicampur batu vulkanik lokal. Apa efeknya? Yang pertama, termal alami. Dinding tebal menahan panas dan menjaga interior tetap sejuk tanpa harus membakar banyak energi. Yang kedua, akustik yang sempurna. Permukaan beton poros vulkanik menciptakan distribusi suara alami tanpa panel peredam komersial. Yang ketiga, ekonomi lokal. Menggunakan material lokal menekan biaya. Yang keempat, arsitektur yang menyatu dengan tanah kelahiran. Bangunan ini tidak berusaha menjadi megah. Bangunan ini justru memakai material bumi itu sendiri. Saat memasuki interiornya, kita langsung sadar satu hal. Menis bukan cuma mendesain ruang. Ia mendesain pengalaman spiritual. Gereja ini tidak menggunakan jendela besar. Cahayanya datang dari celah vertikal di antara massa beton serta skylight yang diarahkan dengan presisi tinggi. Yang paling fenomenal adalah salib vertikal tanpa kaca. Bukan hiasan,
ini adalah saluran cahaya. Saat matahari bergerak, sinarnya masuk dan menciptakan garis cahaya yang bergerak perlahan di dinding dan lantai. Efeknya dramatis dan sangat sakral, seolah ruang itu bernapas. Fenomena ini bukan kebetulan. Menis mempelajari intensitas cahaya, pergerakan matahari, pantulan material vulkanik, hingga bagaimana manusia merasakan ruang melalui cahaya. Inilah yang membuat banyak juri WAF terdiam. Bangunan sederhana ini berhasil menciptakan efek emosional yang jarang ditemukan dalam gereja modern. Gereja ini bukan hanya rumah ibadah. Ia adalah pusat komunitas yang hidup di antara pertemuan warga, kelas edukasi, diskusi publik, hingga ruang terbuka yang menjadi alun-alun baru bagi Las Chumberas. Arsitektur Menis tidak berhenti pada bentuk. Ia menyentuh psikologi ruang urban. Di lingkungan yang selama puluhan tahun terpecah dan tidak memiliki pusat identitas, bangunan ini menjadi jantung yang menyatukan masyarakat. Secara sosial, bangunan ini memberi mereka sesuatu yang jauh lebih mahal daripada gedung mewah, rasa memiliki. Inilah yang membuat proyek ini disebut sebagai arsitektur yang menyembuhkan kota kecil. World Architecture Festival adalah piala dunianya arsitektur. Ratusan proyek dari seluruh dunia, museum miliaran dolar, gedung pemerintah, sekolah inovatif, menara futuristik, dan bangunan publik besar. Sebagian besar didukung korporasi besar dan dana hampir tak terbatas. Lalu, masuklah gereja kecil dari Tenerife ini. Tidak ada promosi besar-besaran, tidak ada kemewahan, namun saat presentasi final, panel juri melihat sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Keaslian material, kedalaman konsep cahaya, relevansi sosial, konteks lokal yang kuat, proses membangun yang manusiawi, dan arsitektur yang bukan hanya bentuk, tapi fungsi psikologis dan komunal. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah festival, bangunan kecil berbasis donasi masyarakat memenangkan World Building of the Year. Kemenangan ini bukan hanya tentang bentuk, ini kemenangan untuk arsitektur yang membumi. Fernando Menis seperti berkata kepada dunia, arsitektur tidak harus spektakuler untuk bermakna. Ia hanya perlu jujur kepada manusia yang menggunakannya. Bangunan ini menjadi simbol bahwa arsitektur tidak harus mahal, tidak harus futuristik, tidak harus berkilau, tidak harus penuh teknologi. Arsitektur terbaik adalah yang melayani manusia, yang merawat komunitas, yang membangkitkan identitas lokal, yang membuat kita merasakan cahaya, ruang, dan waktu dengan cara yang baru. Gereja ini mengingatkan bahwa kecil bisa mengalahkan besar jika ia mampu menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam kemanusiaan. Di era ketika arsitektur sering disibukkan oleh bentuk spektakuler dan kemasan visual, gereja kecil dari Tenerife ini datang seperti suara yang lirih yang justru paling lantang. Ia tidak berteriak, ia tidak memamerkan teknologi, ia tidak memaksa untuk dilihat. Namun, ia dirasakan, dirayakan, dan pada akhirnya diakui sebagai bangunan terbaik di dunia tahun 2025. Inilah bukti bahwa arsitektur pada puncaknya bukan sekedar desain. Ia adalah hubungan antara ruang, cahaya, manusia, dan makna. Kadang yang tampak seperti batu vulkanik sederhana adalah mahakarya yang lahir dari keberanian, empati, dan cinta pada komunitas. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!